Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi pada mata pelajaran akuntansi. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang jurnal umum. Kita akan mencatat transaksi-transaksi perusahaan jasa pada jurnal umum. Pada siklus akuntansi, pencatatan transaksi pada jurnal umum merupakan kegiatan atau langkah yang kedua setelah identifikasi bukti transaksi. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum itu merupakan formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi secara urut atau secara kronologis. Artinya, transaksi perlu dicatat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Nah, jurnal umum itu digunakan pada perusahaan yang transaksinya tidak terlalu kompleks dan tidak berulang-ulang seperti perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan yang transaksinya banyak dan sering berulang-ulang seperti perusahaan dagang, maka pencatatan dilakukan pada jurnal khusus. Selanjutnya, fungsi jurnal. Jurnal itu mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, fungsi historis. Dalam fungsi historis ini, jurnal itu mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi, dalam pencatatan transaksi, perlu pencatatannya itu urutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi mencatat. Pada jurnal, pencatatan itu harus lengkap, terinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat. Jadi, semua bukti transaksi perlu dicatat pada jurnal umum. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Nah, pada jurnal ini menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang perlu dicatat dan posisi akun yang harus didebit ataupun dikredit. Jadi, nanti dalam bukti transaksi itu memerlukan akun itu posisinya ada di debit atau ada di kredit. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif. Pada jurnal, ini ada perintah untuk memposting dalam buku besar, baik yang di debit maupun yang ada di kredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Jadi, setelah pencatatan jurnal, itu harus ada langkah selanjutnya adalah ke posting ke buku besar. Nah, fungsi yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi informatif. Nah, pada jurnal ini memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Jadi, dalam pencatatan transaksi pada jurnal, perlu ada keterangan atas transaksi tersebut. Yang selanjutnya adalah format dari jurnal umum. Format jurnal umum terdiri dari kepala jurnal. Yang pertama ada nama perusahaannya. Contohnya di sini adalah Laundry Cepat. Lalu nama jurnalnya, jurnal umum. Lalu selanjutnya periode transaksinya. Contohnya di sini adalah bulan Desember tahun 2024. Untuk kolom jurnalnya, yang pertama di sini ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi itu harus dicatat berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi tersebut, sesuai dengan fungsi historis. Nah, yang selanjutnya ada kolom nomor bukti. Nah, kolom nomor bukti ini dicatat dengan nomor dari bukti transaksi, sesuai dengan fungsi dari jurnal yaitu fungsi mencatat. Nah, yang selanjutnya ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini untuk diisi dengan nama-nama akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Nah, di sini sesuai dengan fungsi jurnal yaitu fungsi analisis, menganalisis akun-akun apa saja yang perlu dicatat di jurnal umum atas terjadinya transaksi tersebut. Yang selanjutnya ada kolom ref. Kolom ref ini diisi dengan nomor akun. Nah, diisinya itu ketika jurnal umum ini atau pencatatan ini akan diposting ke buku besar. Nah, ini sesuai dengan fungsi jurnal yaitu fungsi instruktif, yaitu perintah untuk posting ke buku jurnal. Jadi nanti pada saat posting ke buku jurnal perlu menulis nomor akun di kolom ref. Yang selanjutnya ada kolom debit. Kolom debit ini diisi dengan nominal dari akun yang dicatat di keterangan. Nah, akun tersebut posisinya yang ada di debit. Nah, begitupun dengan kolom kredit. Kolom kredit ini diisi dengan nominal untuk akun-akun yang posisinya ada di kredit. Nah, aturannya setiap transaksi itu debit dan kredit jumlahnya harus sama atau harus balance. Selanjutnya adalah aturan pembukuan. Di sini kita akan membahas tentang aturan-aturan untuk akun itu ada di posisi debit atau ada di posisi kredit. Nah, tapi sebelumnya kita balik lagi ke persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kalian ke jurnal, kalian juga pasti sudah pernah mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi.
Dalam persamaan dasar akuntansi itu menggunakan rumus harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya di sini ada harta, hartanya contohnya di sini ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Yang selanjutnya ada kewajiban, contohnya ada utang usaha, dan ada ekuitas, contohnya ada modal tuan abi. Nah, pada persamaan dasar akuntansi ini bisa disimpulkan bahwa posisi harta itu ada di posisi sebelah kiri pada persamaan dasar akuntansi dan posisi kewajiban dan ekuitas itu ada di posisi sebelah kanan. Artinya, posisi kiri itu adalah artinya debit dan posisi kanan itu artinya adalah kredit. Jadi, disimpulkan kelompok akun harta apabila bertambah dia ada di posisi kiri atau debit. Berarti untuk kewajiban dan ekuitas, ketika akun tersebut mengalami pertambahan atau bertambah, maka posisinya ada di posisi sisi sebelah kanan atau kredit. Nah, maka akan menjadi seperti ini untuk aturan posisi debit dan kreditnya dalam setiap akun. Nah, untuk akun harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, saldo normalnya adalah debit. Saldo normal itu adalah tempat normal atau tempat bertambahnya dari akun tersebut. Nah, untuk utang, tadi kan posisi di persamaan dasar akuntansi ada di sebelah kanan. Berarti kalau bertambah, dia ada di kredit, kalau berkurang ada di debit. Berarti saldo normalnya kredit. Sama dengan saldo bertambahnya. Modal juga ada di posisi kanan, tadi di persamaan dasar akuntansi, maka kalau bertambah ada di kredit, dan berkurang ada di debit, maka saldo normalnya adalah kredit, sesuai dengan saldo bertambahnya. Untuk pendapatan, pada persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu masuk ke kolom modal. Nah, itu berpengaruhnya adalah bertambah ke modal. Nah, maka berarti karena bertambah ke modal, pendapatan pun sama posisinya kalau bertambah di kredit, sama dengan modal karena ikut bertambah ke modal. Nah, berkurang di debit, saldo normalnya menjadi di kredit sesuai dengan saldo bertambahnya. Yang terakhir, kelompok akun beban. Beban itu pada persamaan dasar akuntansi juga sama, masuknya ke kelompok modal di kolom modal, tapi berpengaruhnya adalah berkurang. Maka kalau berkurang berarti kebalikan dari posisi si modal ini. Maka beban kalau bertambah menjadi di debit, berkurang di kredit. Maka saldo normalnya adalah debit. Jadi dapat disimpulkan di sini, kalian bisa dengan cara mudah menghafalnya adalah jika akun bertambah, maka jurnalnya sama dengan saldo normalnya. Ini. Nah, jika akun berkurang, maka jurnalnya berlawanan dengan saldo normalnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, transaksi ada contoh di sini, transaksi penyetoran modal usaha pemilik pada perusahaan. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2024, Tuan Abi menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah untuk setoran awal usahanya dengan nomor bukti BKM 01. Nah, di sini kita analisis dulu. Tuan Abi ini sebagai pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk setoran awal usahanya. Nah, berarti di posisi perusahaan, karena ada setoran uang tunai, maka harta atau akun kas itu bertambah. Nah, karena bertambah berarti ditulis di sisi sebelah debit, dan juga karena ini mendapatkan uangnya dari pemilik, berarti bertambah pun modal Tuan Abi. Berarti perlu ditulis di sisi sebelah kredit. Ini contohnya. Tulis dulu bulan Desember, tulis tahunnya, tulis tanggalnya tanggal 1, di kolom nomor bukti diisi nomor buktinya BKM 01. Di keterangan, di sini wajib kalian tulis dulu adalah akun-akun yang posisinya ada di debit dulu. Nah, akun yang ada di debit posisinya adalah kas, di sini kas maka ditulis 20 juta di debit, dan untuk akun yang di kredit perlu kalian beri space atau spasi atau tab di sini harus ada jedanya dulu untuk kalian tulis nama akunnya yaitu modal Tuan Abi. Nah, modal Tuan Abi dicatat di sisi sebelah kredit 20 juta. Nah, ini balance ya. Tanggal 1 balance debit 20, kredit juga 20 juta. Nah, diberi keterangan setoran awal modal usaha. Contoh soal selanjutnya.
Pada tanggal 3 Desember 2024, perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah dengan bukti BKK 01. Nah, di sini juga kita perlu analisis dulu. Perusahaan itu membayar sewa untuk 1 tahun. Nah, karena membayar sewa untuk jangka waktu yang lama dan langsung dilunasi, berarti akunnya adalah harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka bertambah, maka kalau bertambah ditulis di sisi sebelah debit. Lalu karena membayarnya itu tunai, maka yang keluar adalah akun kas. Berarti akun kas berkurang, maka kas ini akan dicatat di sisi sebelah kredit karena berkurang. Maka pencatatannya seperti ini. Ditulis tanggalnya, tanggal 3, nomor buktinya ditulis nomor buktinya BKK 01, lalu yang dicatat adalah akun sisi sebelah debit dulu, yaitu sewa dibayar di muka 12 juta, setelah posisi sebelah debit, baru mencatat sisi sebelah kredit. Untuk akun yang dicatat sisi sebelah kredit, perlu diberi tab atau spasi, seperti ini. Baru kita tuliskan akun kas sisi sebelah kredit 12 juta rupiah. Nah, jumlah posisi debit dan kredit itu harus balance atau sama. Ini sudah sama, sudah balance 12 juta, 12 juta. Selanjutnya diberi keterangan transaksinya. Kita beri keterangan pembayaran sewa selama 1 tahun. Oke, contoh yang selanjutnya, contoh yang nomor 3, tanggal 10 Desember 2024, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya. Diterima tunai sebesar 5 juta rupiah dengan nomor bukti BKM 02. Di sini kita perlu analisis juga, perusahaan itu telah menyelesaikan pekerjaannya, berarti telah memberikan layanannya kepada pelanggan, dan sudah diterima uangnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena kita terima tunai uang 5 juta rupiah, maka harta perusahaan dalam bentuk kas itu bertambah. Karena harta bertambah, maka ditulis di sisi sebelah debit, dan karena kita telah memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka pendapatan akan bertambah. Pendapatan perusahaan bertambah akan ditulis di sisi sebelah kredit. Maka pencatatannya seperti ini. Tulis tanggalnya tanggal 10, nomor buktinya ditulis BKM 02, akunnya yang perlu dicatat adalah akun di posisi debit dulu, sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ditulis untuk akun yang posisinya sebelah kredit, berarti perlu ada space dulu, spasi atau jeda, lalu tulis pendapatan jasa di sisi sebelah kredit 5 juta rupiah. Nominalnya harus balance 5 juta rupiah. Lalu setelah itu kita beri keterangan penerimaan pendapatan jasa. Oke, contoh soal selanjutnya. Tanggal 15 Desember tahun 2024, perusahaan membeli perlengkapan toko sebesar 1 juta rupiah secara kredit dengan bukti F01. Nah, di sini kita analisis dulu, perusahaan itu membeli perlengkapan toko. Maka, kalau membeli perlengkapan toko, maka perlengkapan itu akan bertambah. Perlengkapan masuk ke kelompok harta, berarti kalau perlengkapan bertambah, akan ditulis di sisi sebelah debit. Nah, untuk membeli perlengkapan toko ini ternyata membelinya secara kredit. Berarti kalau secara kredit, perusahaan mempunyai utang. Utang itu masuk ke kelompok kewajiban, maka kalau utang bertambah, akan ditulis di sisi sebelah kredit. Maka pencatatannya dalam jurnal seperti ini. Dituliskan tanggal 15, nomor buktinya F01, kita tulis dulu akun yang posisinya ada di debit, yaitu perlengkapan toko, sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya mencatat untuk akun yang ada di sisi sebelah kredit, diberi tab dulu, yaitu utang usaha, kita tulis di posisi sebelah kredit 1 juta rupiah. Nominalnya harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya kita beri keterangan membeli perlengkapan toko secara kredit. Selanjutnya, contoh yang terakhir, tanggal 20 Desember tahun 2024, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Desember sebesar 10 juta rupiah dengan nomor bukti BKK 02. Nah, di sini kita analisis juga ya, perusahaan itu membayar gaji karyawan di bulan Desember. Nah, karena perusahaan membayar gaji, maka membayar gaji itu termasuk ke dalam kelompok beban. Nah, berarti beban gaji. Beban bertambah ada di posisi sebelah debit. Berarti perlu dicatat di sebelah debit. Nah, untuk membayar gaji ini, perusahaan mengeluarkan uang. Nah, berarti kalau menggunakan uang, berarti kas harus berkurang. Kas berkurang itu harus dicatat di sisi sebelah kredit. Maka pencatatannya akan seperti ini.
Tuliskan tanggal 20, tuliskan nomor buktinya BKK 02, lalu di keterangannya tuliskan akun yang ada di posisi debit dulu, yaitu beban gaji, sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya tuliskan akun sisi sebelah kredit, perlu diberikan tab dulu atau space dulu, yaitu tuliskan kas. Tulis di sisi sebelah kredit 10 juta rupiah, dan harus diingat nilainya harus balance antar debit dan kredit. Lalu beri keterangan membayar gaji karyawan bulan Desember tahun 2024. Nah, dari contoh yang tadi Ibu berikan, tadi Ibu memberikan contohnya itu per transaksi per satu kolom jurnal. Nah, seharusnya seperti ini kalau dalam satu perusahaan. Jadi, seharusnya digabung semuanya dalam satu kolom jurnal. Nah, jadi kayak tadi contoh tanggal 1, ini dituliskan BKM, ini ada transaksinya. Untuk masuk ke transaksi tanggal selanjutnya, perlu dijeda dulu, dilewat satu baris, baru masuk ke tanggal selanjutnya. Seperti ini. Untuk bulan dan tahunnya cukup hanya di awal saja ditulisnya. Apabila nanti misalnya perlu membutuhkan kertas yang lain, maka perlu ditulis lagi kembali bulan Desember dan tahunnya. Kalau masih di kertas yang sama seperti ini. Jadi setiap akan lanjut ke transaksi tanggal selanjutnya perlu ada di lewat dulu satu baris baru ke tanggal selanjutnya seperti ini. Nah, ini baru kalau sudah selesai semua dicatat transaksinya, baru dijumlahkan posisi debit dan kredit ini harus balance. Seperti ini. Ini balance jumlahnya adalah 46 juta rupiah. Untuk kolom ref, ini masih kosong karena belum dilakukan proses posting ke buku besar. Jadi ref ini diisi dengan nomor akun dari masing-masing akun ini ketika kita akan proses jurnal ini ke buku besar. Nah, pembahasan materi tentang jurnal umum sudah selesai. Semoga kalian semua bisa mengerti dan memahaminya ya. Tunggu video-video untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.